Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kemudian kita beramal soleh insyaallah dengan landasan iman kita. Semoga apa yang kita lakukan ini dinilai di hadapan Allah sebagai amal ibadah. Jemaah kuliah subuh yang semoga Allah muliakan, kita masih berada pada bab yakin dan tawakal. Keyakinan akan menimbulkan rasa tawakal kita kepada Allah. Yakin bahwa janji Allah itu adalah benar adanya dan kita bertawakal, ya. Kita hanya berlindung padanya, kita mencukupkan diri dengan bergantung padanya. Sebagaimana ya hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini, hadis yang ke-76, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam khina qala innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhira qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa dan kita mengalami bahwa dalam setiap orang itu kadang mengalami yang namanya kondisi di mana kita dihadapkan pada satu keadaan yang sangat membingungkan, sangat mengkhawatirkan. Nah, pada saat itu kita akan sangat senang ketika dalam serba ketakutan, dalam serba kekhawatiran itu ada yang menolong. Maka ini sering setiap dari kita itu mengalami seperti itu. Dalam segala situasi pasti orang pernah mengalami situasi yang sangat genting. Maka bagi orang yang beriman tentu saja jangan pernah melupakan Allah dalam keadaan seperti itu. Dan salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi seperti ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar. Ini adalah doa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam neraka. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam khina qala innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini juga doa ini pernah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah terjadi perang Uhud ya. Kemudian pulang dengan kondisi yang setelah perang itu, di perang Uhud itu boleh dikatakan ada kekalahannya meskipun sebenarnya tidak kalah ya, tetapi karena kondisi saat itu ada banyak yang terjadi korban, maka kemudian setelah perang selesai ya pulang. Nah, ketika perjalanan pulang itu ada orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, itu mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum ya. Sesungguhnya orang-orang telah ya berkumpul ya pasukan untuk menyerang kamu lagi. Ya, fahsyauhum maka takutlah kamu ya. Takutlah kamu kepada mereka. Ya, tetapi fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Tetapi ucapan ini ternyata tidak membuat takut, bahkan menambah keimanan pada Rasulullah dan para sahabatnya, dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi ketika perang, terjadi dulu pada zaman Nabi, tetapi dari masing-masing kita pasti pernah mengalami satu kondisi yang sangat genting. Ini juara piye nek kaya ngene ini. Ya. Mau mengandalkan orang tua, kita sendiri sudah jadi orang tua sekarang. Nah, orang tua kita malah sudah lebih membutuhkan kita mungkin sekarang. Ya. Akan mengandalkan saudara-saudara kita penuh dengan problem sendiri-sendiri. Mau ngangluh kepada siapa? Mau ngangluh kepada anak juga seperti itu. Belum tentu kemudian anak bisa menolong. Arak ngangluh karo sopo. Maka bagi seorang yang beriman harus menggantungkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dengan bagaimana ya, dengan ucapan ini, dengan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya, jadi ketika dikatakan oleh orang-orang munafik ya agar takut, ternyata kemudian Nabi dan para orang-orang yang beriman justru bertambah keimanannya, bahkan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Abbas ya radhiyallahu anhu qala kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dengan redaksi yang lain, bukan hasbunallah tetapi hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya. Jadi ini juga diucapkan oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika akan dilemparkan ke dalam api. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah satu doa ya, kalimat thayyibah yang merupakan satu kalimat yang menunjukkan satu kekuatan, yang memberikan kekuatan pada orang yang beriman. Kita berlindung cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini kemudian oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan ya,
kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa berdoa, ya, berdoa ini baik pagi maupun petang, ya, dengan salah satu zikir pagi, rangkaian zikir pagi salah satunya adalah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim, ya. Cukuplah bagi Allah, tidak ada sesembahan, cukuplah bagiku Allah, ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Dialah Rob yang menguasai ars yang agung. Yaitu yang kita ucapkan pagi hari, ya, ya, zikir pagi 7 kali, ya. Kemudian atau juga zikir petang juga 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Itu pagi 7 kali, ya. Sore juga 7 kali, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud itu faedahnya adalah barang siapa yang membaca setiap pagi dan sore 7 kali, maka Allah pasti akan mencukupi semua urusan dunia dan akhirat yang dicita-citakan. Ya, cukuplah Allah menjadi wakil bagiku, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan membaca ini, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, terutama ketika menghadapi situasi-situasi yang genting, ya, situasi-situasi yang kita memerlukan penolong dan tidak ada pertolongan, ya, tidak ada pelindung, tidak ada penolong yang lebih baik dari perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu zikir pagi kita jangan dilupakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Jangan sekejap mata pun kita membiarkan kekuatan hanya pada diri kita, ya, kita selalu minta kasih sayang Allah dalam setiap saat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa doa ini ternyata dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga kepada dulu oleh yang lebih dulu oleh Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil, ya, kekasih Allah. Ya, Khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada Habib, ya. Ya. Wa takhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, itu dalam surat An-Nisa, ya. Allah berfirman seperti itu, ya. Wa takhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi Khalil, menjadi kekasihnya, menjadi kesayangannya. Juga demikian juga Rasulullah SAW pernah dalam salah satu sabdanya bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai Khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kekasih. Ya, jadi dua nabi yang termasuk ulul azmi, ya, contoh teladan yang terbaik, terpilih dari para nabi, di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diangkat oleh Allah sebagai Khalil, sebagai kekasihnya Allah, ya. Jadi Allah itu punya sangat kesayangannya. Nabi kesayangannya itu ya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kesayangan. Ya, kalau Habib bagaimana? Ya, ada yang, ya, kita pernah, ya, mungkin pernah mendengar Ibrahim itu Khalilullah, kemudian Muhammad itu Habibullah, ya. Nah, itu tidak seperti itu. Yang Habibullah itu yang dicintai Allah, itu semua dicintai, ya. Ini sifatnya secara umum. Dan kata Habib itu kecintaannya itu derajatnya lebih di bawahnya Al-Khalil, ya. Jadi baik Ibrahim maupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah, ya.
Orang-orang yang beriman, orang yang istiqomah itu adalah Habibullah, ya, kesayangan Allah, tetapi derajatnya tidak seperti derajatnya Khalilullah, ya. Dan kita belum pernah menjumpai, ya, penyebutan Khalilullah kecuali terhadap dua nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu Khalil. Ya, beliau ya berdua itu disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya bagi kita seorang yang beriman, kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Bagaimana dengan Muhammad? Beliau ya sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah, ya. Kalau nabi yang bisa bercakap-cakap bagaimana, ya, kalimullah, ya, bercakap-cakap dengan Allah, ya, Nabi Muhammad pun pernah bercakap-cakap langsung ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Maka ada keutamaan daripada nabi, ya, termasuk nabi akhir zaman, ya, yaitu nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ kita mengambil salah satu teladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW adalah dengan doa ketika menghadapi satu masalah yang sangat genting, yaitu dengan ucapan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Doa ini diucapkan ketika peristiwa, ya, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu diucapkan ketika mau dilemparkan ke api yang menyala-nyala itu. Kita mengetahui dalam sirah-sirah itu, ya, pada surat Al-Anbiya itu, ya, bahwa mulai dari ayat 50-an itu, 50-an sampai 60-an itu, ketika peristiwa Nabi Ibrahim menjumpai kaumnya pada menyembah patung-patung. Nah, patung dibuat sendiri kok disembah. Ya, kemudian ketika ditanya kaumnya itu, kenapa kamu menyembah seperti itu? Maka dijawab oleh kaumnya itu, ini yang aku dapatkan dari bapak-bapak kami dulu, ya, dari nenek moyang. Mereka tidak berilmu, ya, menyembah tanpa dasar ilmu, hanya mengikuti naluri yang kebiasaan saja. Maka bagi orang yang beriman, ya, kita tidak sekedar naluri kebiasaannya orang-orang tua dulu bagaimana kemudian kita mengikuti. Dalam beribadah itu taufikiyah, ya. Kita beribadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah yang membawa risalah ini. Maka kita ketika beribadah tidak sekedar mengikuti orang-orang tua, sebagaimana orang-orang di zaman Nabi Ibrahim itu, ya, mengapa kamu menyembah seperti itu, wong patung yang membuat manusia kok disembah, ya. Kemudian ketika diperingatkan seperti itu, ya tidak mau, karena ini yang biasa dilakukan oleh orang tua kami dulu. Nah, suatu saat ketika ada suatu kegiatan perayaan, ya, itu Nabi Ibrahim diajak, ya, ayo ikut, ya. Wah, saya sedang sakit, saya sedang sakit begitu. Tetapi di dalam hatinya pengen menghancurkan ini, ya, sesembahan yang tidak benar ini. Dan ketika patung-patung ini ditinggal oleh kaumnya, Ibrahim alaihissalam itu membawa kapak menghancurkan patung-patung itu, ya, dengan kapaknya, kemudian dikalungkan pada patung yang paling besar. Itu dalam surat Al-Anbiya itu, ya, dikalungkan pada patung yang paling besar.
Dan kemudian ketika setelah selesai dan orang ribut, loh kenapa ini Tuhan kita ini? Kemudian ada yang mengetahui ternyata dulu Ibrahim itu pernah berucap sesuatu yang kemudian ini barangkali sebagai petunjuk bahwa dialah yang menghancurkan. Ketika di dalam satu persidangan ternyata ditanya, betul ya ternyata Ibrahim ini mungkin, kemudian ditanya, ya bukan saya, yaitu yang yang paling patung yang paling besar itu dia bawa kampaknya. Bagaimana mungkin ya dia bisa berkata, dene bahasa di dalam bahasa kita, dene omong ora iso kok disembah. Ya. Nah, kemudian karena sifat yang sudah tidak percaya pada Ibrahim, akhirnya kemudian apa yang akan kita lakukan ini untuk membela Tuhan kita ini? Ya bakar saja Ibrahim gitu. Nah, kemudian apinya dibuat sangat besar ya. Ya dalam riwayat itu api itu saking besarnya itu sehingga tidak bisa mendekat, mau menjatuhkan Ibrahim itu ya sulit. Bagaimana? Akhirnya dibuatlah seperti ketapel gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu ditaruh di dalam di ketapel itu, kemudian dilemparkannya itu ya, dilemparkan ke apinya itu dengan ketapel itu karena tidak bisa mau mendekat itu. Ya, meskipun sudah dibuat parit, dinyalakan api ya, tapi mau mendekat itu pada kepanasan sehingga melemparkannya Ibrahim ke dalam api itu dengan ketapel. Nah, sebelum jatuh ke dalam api itu, kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, berlindung kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil ya. Kemudian Allah berfirman kepada api itu, kuni bardan wasalaman ya, ya naru kuni bardan wasalaman ya. Wahai api, jadilah kamu itu dingin. Kalau hanya dingin saja masih bisa membakar, karena sifat api itu kecuali sifat panasnya juga sifat menghancurkannya. Jadi api itu selain panasnya kalau hangat itu enak ya, tetapi kalau semakin panas itu sudah enggak enak ya. Nah, kemudian selain punya sifat panas juga sifat menghancurkan. Apapun yang ada di alam semesta ini dengan api ya, dengan api yang suhunya semakin lama semakin tinggi ya, api yang biasa kita lihat itu ya seperti itu, tetapi untuk menghancurkan logam-logam yang berat itu dengan api, tetapi panasnya yang lebih tinggi lagi sehingga logam apapun bisa hancur. Nah, itu karena sifat api itu menghancurkan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan, tidak sekedar dingin saja tetapi juga menyelamatkan. Nah, siapa yang disuruh dingin dan menyelamatkan itu? Ya api yang digunakan untuk membakar Ibrahim itu, bukan semua api. Karena dalam kisah Israiliyat ya, itu waktu itu, nah dalam kisah-kisah itu semua api di dunia itu menjadi dingin. Nah, tapi itu tidak benar ya. Yang benar ya api yang diarahkan untuk membakar Ibrahim itu, yang diperintah untuk Allah sebagai api yang kemudian dengan sifatnya yang dingin dan menyelamatkan itu ya, sehingga Nabi Ibrahim selamat ya. Itu diantara permohonan Ibrahim itu adalah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Demikian juga doa ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika setelah terjadi perang Uhud. Jadi perang Uhud itu kan waktu itu Khalid bin Walid itu kan belum masuk Islam itu dari golongan kaum kafirin itu dipimpin oleh Khalid bin Walid.
ketika para pemanah yang dipasang di gunung-gunung itu diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi kamu tetap di sini. Ternyata kemudian rumangsane menang, sehingga pasukan kafir kocar-kacir. Ternyata oleh Khalid bin Walid itu mengetahui bahwa ini ada yang menolong itu adalah pasukan panah dari Gunung Uhud itu. Ya, sehingga Khalid itu dengan rombongannya itu koyone mundur tetapi melingkari Gunung Uhud itu. Nah, pada saat hampir mencapai lingkarannya, ternyata mereka naik ke gunung itu, dan orang yang dipasang di situ oleh Rasulullah itu turun karena rumangsane menang. Nah, pada saat itu kemudian dibalas, ya, kemudian Muslim menjadi kocar-kacir begitu ya. Tetapi kemudian perang tetap berlanjut, dan akhirnya ketika selesai pun juga orang-orang kafir pulang ya, tetapi kondisi kaum muslimin waktu itu sudah lumayan kocar-kacir. Nah, pulang dari perang Uhud kok kemudian ada kalimat dari orang-orang kafir dan musyrikin, ya, munafikin itu, ya, yang mengatakan qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana, ya. Telah berkumpul orang-orang, ya, untuk menghancurkan kamu, ya, dalam kondisi yang kayak saya, ya, entah sesuai perang yang sangat berat kok kemudian diberi kabar seperti itu. Ternyata kemudian itu bagi orang yang beriman itu justru menambah keimanan. Mereka yang dicari itu adalah syahid, ya, dengan keyakinan kebenaran yang dipegangnya, maka tidak takut sama sekali. Kemudian justru itu menambah keimanan, ya, sambil kemudian berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Dan redaksi yang lain hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka mari, ya, kita gunakan, ya, doa ini untuk sesuatu yang ketika selain zikir-zikir yang biasa kita lakukan pagi petang, ya, kita juga dalam situasi-situasi tertentu mengharuskan kita pengen punya pelindung, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diantaranya penuh keyakinan, ya. Dengan keyakinan maka kemudian kita berdoa kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kita bertawakal kepada Allah. Dengan keyakinan itu kemudian kita menyerahkan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian itu Allah memberikan, ya, perlindungan, karena memang tidak ada pelindung kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mengambil beberapa manfaat dari hadis ini, yaitu yang pertama bahwa kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini termasuk zikir yang sederhana tapi kandungan maknanya luar biasa, ya. Maka dengan zikir ini menandakan tentang keutamaan dan kemuliaan bertawakal dan pentingnya bagi setiap hamba, yaitu kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan, bersandarnya kita hanya kepada Allah, terutama bagi terhadap masalah-masalah yang rumit yang membutuhkan satu penolong, maka kita menggunakan zikir ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil hikmah, ya, berharga contoh yang baik dari para teladan kita, yaitu nabi-nabi, terutama adalah nabi yang termasuk ulul azmi, yang dalam hadis ini disebutkan dua nabi Khalil Allah, ya, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka berdua ini adalah satu nabi yang
dikasihi Allah, yang disayangi Allah, yang merupakan nabi-nabi pilihan. Nah, kita mengambil teladan ya, karena mereka lah yang ujiannya paling berat itu ya nabi-nabi mereka, nabi Ibrahim dan nabi Muhammad itu. Ya, para nabi itu ujiannya sangat berat, dan kedua nabi ini itu ujiannya paling berat di antara nabi-nabi yang lain ya. Maka kita mengambil contoh ya. Kemudian yang ketiga ya, ini ada informasi bahwa musuh-musuh Islam itu tidak akan tinggal diam, selalu akan berusaha untuk mengganggu yang namanya dakwah. Ya, mengganggu yang namanya dakwah, mengganggu peribadatan orang-orang Islam itu. Ya, ini ada satu kabar seperti ini. Maka kita itu menyerahkan ketika kita sudah berjalan, dakwah kita sudah kita lakukan, ya segala kita akhirnya serahkan seluruhnya hanya kepada Allah. Nanti Allah lah yang akan melindungi usaha kita. Doa seperti ini akan bisa menenteramkan hati ya. Fa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, dan jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Maka kita berlindung dan minta pertolongan hanya kepada Allah dengan salah satu zikirnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan manfaat pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.